Pak Tong pernah menulis sebuah buku berjudul Yesus Kristus Juru Selamat Dunia. Di dalam buku Pak Tong itu, Yesus Kristus Juru Selamat Dunia, tesisnya itu adalah ada 7 syarat untuk menjadi Juru Selamat Dunia. Dikasih syarat. Salah satu syaratnya yaitu ketidak berdosa. Jadi seorang, siapapun itu, harus tidak berdosa, baru dia layak disebut dan mampu menjadi juru selamat dunia. Kalau dia masih ada dosanya, baik itu dosa turunan maupun dosa perbuatan, mana mungkin dia bisa menjadi juru selamat dunia? Dia sendiri bermasalah dengan dosanya. Nah, pagi hari ini nats kita yang cukup panjang tadi sudah dibaca, temanya sama, Yesus Kristus juru selamat dunia. Memang di iklan, nanti saudara tahu nyambungin di mana ya, dengan di iklan yang di live itu nanti. Temanya sama, Yesus Kristus juru selamat dunia, dan fokusnya yaitu 3 fakta. Nah ini, Yesus Kristus juru selamat dunia. So our theme today is Jesus Christ, the Savior of the world. So whenever Tom discussed about 7 requirements to be the correct Savior, but today, according to our passage, we will study together about 3 facts that Jesus Christ is the Savior of the world. Dalam seminari Alkitab Asia Tenggara, memang itu brand merk ya, saat itu ditulis Savior du Mundo, the Savior of the world. Di ruang tengah itu yang di kolam air mancur, wah itu indah sekali. Nah saudaraku, fakta-fakta apa saja mengenai Yesus Kristus juru selamat dunia? Kita lihat fakta yang pertama, dia telah dijanjikan. Ketika kita menderita, kita dijanjikan sesuatu yang akan melepaskan kita dari penderitaan tersebut. Tentu saja kita akan merasa lega dan harap-harap akan menerima janji itu. Jika para penderita corona dijanjikan dan dipastikan akan sembuh setelah minum obat tertentu, maka harapan si penderita itu naik. Dia pasti akan cepat sembuh, sehingga dia tidak perlu menghadapi kematian. Betapa janji kelepasan itu begitu melegakan kita semua. Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanji-janjikan dalam nubuatan perjanjian lama. Sejak Kejadian pasal 3 ayat 15 yang berbunyi, keturunan dari perempuan itu, siapa? Yaitu Yesus Kristus, akan meremukkan kepala ular, yaitu si iblis. Sampai nubuatan yang tadi dibaca, Yesaya 61 ayat 1 sampai 2a. Unik, 2b-nya nggak dibaca, tapi dibaca oleh Yesus sampai 2a. 2b tentang penghakiman tidak dibaca oleh Tuhan Yesus. Bunyinya begini, Roh Tuhan sesembahan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, Jubili, tahun Yobel telah datang. So Jesus Christ is the fulfillment of God's promises, starting the very, very beginning in the creation. Starting from Genesis chapter 3, verse 15, that the Lord promised that the descendant of the woman will crush Satan's head, or the snake. And according to Isaiah, he has come to become our Savior, to bring the Jubilee year, atau tahun pembebasan. Setelah 400 tahun, bangsa Israel mengalami masa-masa penjajahan oleh bangsa Persia, terus dijajah bangsa Yunani lagi. Lalu kemudian
dijajah oleh, atau maksudnya pemberontakan Makabe, mereka nggak tahan, berontak juga jagoan-jagoannya, premannya. Dan sekarang penjajahan Romawi. Umat Israel tuh sering mendengar nubuatan perjanjian lama yang dibacakan di dalam ibadah-ibadah sinagoge mereka di segala kota-kota. Karena disitulah kunci persatuan nasional mereka. Mereka sudah dijajah, terpecah belah, tapi tetap bersekutu mencari Tuhan yang hidup di sinagoge kecil. Dan itu membangkitkan harapan mereka akan datangnya seorang pembebas, seorang Mesias yang telah dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Wah, indah sekali. Umat Israel rindu akan pembebasan dan kelepasan dari semua penjajahan yang mereka alami. Mereka rindu menjadi jaya kembali, senang, enak, pemerintahan kembali berkuasa atas segala negara-negara sekitarnya tanpa penjajahan. Seperti pada masa jaya Raja Daud. Kan mimpinya seperti itu. Israel mengharap sang pembebas mereka akan melepaskan orang-orang yang tertawan, memberi penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan bagi orang-orang tertindas secara sosial, politik. Mereka menantikan Mesias yang semacam itu. Mesias politik yang mampu melepaskan mereka dari tangan besi penjajahan Romawi dan mengembalikan kejayaan Israel. Pengharapan nasionalis dan religius inilah yang membuat mereka dapat bertahan sebagai suatu bangsa. Tanpa pengharapan ini, mereka akan hilang. Suku Maya yang menyembah Tuhan, bukan suku Maya ya, lain. Suku Maya itu nama Mayan. In English name we call it Mayan tribe. Mereka menyembah matahari. Mereka ada teknologi piramidnya, bisa matematikanya. Musnah sekarang karena tidak percaya. Tapi bangsa Israel, satu bangsa yang kecil, umat pilihan Tuhan sendiri, dari Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa saya tarik 3? Karena Abraham punya anak banyak, cabangnya tak ada lagi. Itu Rasul Paulus katakan, bukan bangsa Abraham, Ishak, Yakub, dikunci di situ. Oh, Yesus Kristus keturunan siapa? Keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dari suku Yehuda. Pas. Jika Tuhan melalui Musa katakan, aku akan membangkitkan seorang nabi yang seperti Musa dari antara saudaramu. Saudaramu itu bukan suku bangsa yang lain, tapi suku bangsa Abraham, tarik ke Ishak, tarik ke Yakub, Yehuda, Yesus Kristus. Jelas sekali. Bapak Ibu sekalian, kita perlu terus untuk menggali dan mendengar dan merenungkan tentang pengharapan mesianis dan religius kita di dalam pertemuan-pertemuan ibadah gereja. Kita perlu merenungkan siapa Yesus. Oleh karena itulah tema GPDI Matana selama setahun ini adalah to know Christ and to make Him known. Untuk mengenal siapa Kristus dan membuat namanya dikenal. Itu panggilan saudara dan saya. Rasul Paulus terus untuk ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, terus menerus mengejar, bukan seolah-olah dia sudah mencapainya, tapi dia terus mengejar mahkota kemuliaan, pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Kita perlu peduli akan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, di dalam hidup saudara, mahasiswa-mahasiswi STT Moria. Saudara harus tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara, terutama di dalam panggilan pelayanan kepada Tuhan. Kita juga harus tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, di dalam kelompok beriman, maupun di dalam golongan bangsa dan tanah air kita, maupun lebih besar lagi di dalam sepersaudaraan kemanusiaan. We have to know what God wants in our life as human beings. Otherwise, we get lost. No meanings. Banyak orang seperti itu. Mereka sudah tidak kenal Tuhan. Itulah fakta yang pertama tentang Yesus Kristus Juru Selamat dunia.
Fakta yang kedua yaitu ia telah datang. Ketika kita sedang menantikan anggota keluarga kita nih untuk pulang ke rumah pada sore hari atau pada malam hari jam pulang kantor ya, misalnya kita menanti mama kita atau papa kita kok belum pulang ya, atau suami atau istri kita ya belum pulang, atau teman kita. Tapi pada saat dia muncul, waduh kayaknya senang ya. Ada yang bisa ekspresikan dengan heboh, ada yang ya senang di hati, pokoknya senang gitu. Apalagi waktu kita dibawakan oleh-oleh, betapa senang, ada kelegaan dalam hati orang-orang di rumah. Nah sebaliknya, kalau orang yang kita tunggu-tunggu itu nggak muncul-muncul, dan hari itu jam itu makin lama makin malam, apalagi kita telepon nggak diangkat, terus kita sudah WhatsApp nggak dibalas, nah itu pasti ada rasa khawatir, pasti ada, kecuali kalau kita cuek ya. Kalau kita saling menyayangi di dalam rumah satu keluarga, itu pasti ingin tahu dan ada sedikit cemas. Kenapa belum pulang ya? Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, telah datang ke dunia ini setelah 400 tahun masa penantian Israel yang tanpa firman apapun turun dari Tuhan kepada mereka. 400 tahun itu masa sunyi, tidak ada firman Tuhan bagi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tuhan seakan diam, tidak pernah lagi bicara melalui nabi-nabinya selama 400 tahun itu. Yang banyak muncul adalah nabi-nabi palsu yang sok ngomong. Kitab-kitab apokrifa, kitab-kitab apokrifa tidak diilhami oleh Roh Kudus, tidak. Mereka kacau balau di dalam, tidak konsisten dengan dirinya sendiri. Ngomong A, ntar di belakangan ngomong B, hancur sendiri di dalam. Bukan dari Tuhan, itu karangan manusia. So whenever Israelite, they waited for the real Redeemer, it was about 400 years in silence that the Lord God didn't speak at all. Wow, can you imagine that? Somebody that you love in your family didn't speak at you at all. How do you feel? Kalau anggota keluarga kita ada yang nggak ngomong sama kita, kita sedih banget. Kenapa sih? Salah apa sih? Saya salah apa? Kira-kira seperti itu ya bangsa Israel mengalaminya. Setelah 400 tahun sunyi itu selesai, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada umat manusia sesuai janji-janji nubuatnya dalam kitab-kitab yang diakui dalam perjanjian lama. Dimulailah masa perjanjian baru. The New Testament started. Di mana firman Tuhan sendiri turun menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus. Tuhan beserta manusia yang berkenan kepadanya, Immanuel. Lukas pasal 1 sampai 2. Manusia Yesus Kristus ini dilahirkan di Bethlehem kota Daud, bapa leluhurnya. Melalui kelahirannya yang begitu ajaib, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang hari kelahirannya di bumi dinyanyikan ribuan jutaan malaikat di sorga, dan diterangi oleh sebuah bintang yang maha terang, sorot ke Bethlehem, ke kandang domba. Dan dia dikunjungi oleh para majus yang berpedoman pada nubuatan kitab suci, nubuatan Bileam bahkan yang ditulis, dan juga di dalam kitab Mika. Ketika Yesus masih kecil, digendong dibawa ke Yerusalem untuk persyaratan Taurat, tiba-tiba Nabi Simeon dan Nabi Yohanes mengangkat, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah aku mati setelah aku melihat juru selamat ini di tangan. Selesai penantian. Sekarang setelah besar, Yesus sudah dibesarkan, kira-kira umur 30 tahun setelah dibaptis Yohanes Pembaptis, dan Yesus telah melayani selama setahun di daerah-daerah sekitaran Kapernaum. Ini saya ambil dari The Harmony of the Gospel in the NIV Study Bible. Dan selama setahun itu Yesus menjalani peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Setelah dibaptis Yohanes, Yesus dicobai di padang gurun Perea, dekat Yordan di sini.
setelah dia dibaptis, Jesus after being baptized by John the Baptist, and then he went to the wilderness of Perea, and then being tempted by Satan the devil for 40 days, 40 nights, without eating, without drinking. And then he won the temptation because he was sinless. Dia tidak berdosa. Setan mengalahkan. Setan itu coba dalam 3 hal yang besar pada Yesus. Kasih lihat kerajaan dunia ini, segala glamoritas dunia ini. Yesus, yang udah capek-capek menuju jalan salib, aku akan berikan kepada sembah 1 kali. Yesus bilang, tidak, kau harus menyembah Tuhan sesembahan. Siapa? Dia yang menjadi manusia. Iblis lari menunggu waktu yang baik untuk menyiksa Yesus lagi. Yesus telah membuat dalam setahun ini ya, dalam setahun Yesus telah membuat mujizat air berubah menjadi anggur. Yohanes pasal 2. Yesus tinggal di Kapernaum bersama kerabat keluarganya dan para muridnya yang pertama. Yohanes pasal 2. Yesus pertama kali membersihkan bait suci dari mafia perdagangan hewan kurban saat Paskah. Banyak orang percaya kepada Yesus sebagai respon awalnya kepada mujizat-mujizatnya. Termasuk diantaranya ialah Nikodemus, seorang murid rahasia Yesus. Nikodemus was a silent or secret disciple of Jesus because he believed in Jesus, but he didn't announce it to everybody because of his position. But he was really sure the believer of Jesus. Yesus dan murid-muridnya dalam setahun itu dia pergi ke pedesaan Yudea. Murid-murid Yesus membaptis dengan air, sama seperti Yohanes Pembaptis. Tapi waktu itu Yohanes Pembaptis hampir ditangkap oleh Raja Herodes, terus nanti dipenggal. Murid-murid Yohanes sampai bingung. Bapak Yohanes, itu di sebelah sana, dulu Yesus yang kau baptis, sekarang murid-muridnya ikut baptis juga. Itu siapa sih? Kompetitor atau bukan sih? Yohanes ngomong apa? Dia harus semakin besar. Aku harus semakin besar. Karena dia datang dari surga. Yohanes Pembaptis mengakui Yesus Kristus kemesiasan. Yesus menginjili di Samaria, daerah yang oleh orang Yahudi tulen nggak bakalan diinjak karena musuhan. Yesus Tuhan kita benar-benar menerima orang-orang yang ditolak oleh sesamanya manusia. Itu beneran Tuhan, itu beneran juru selamat. Kalau Yesus hanya juru selamat satu bangsa saja, dia bukan juru selamat dunia. Nanti malah jadi politeis, di atas sana banyak kepercayaan. Kita percaya cuma satu, the triune God. Nah saudaraku, Yesus mengunjungi kota masa kecilnya, yaitu Nazaret. Ini nats kita. Kota tempat dia dibesarkan. Dulu dia dilahirkan di Bethlehem, dilarikan di Mesir karena Herodes mau bunuh. Setelah aman, orang tua duniawinya bawa dia mau pulang ke Bethlehem, tapi nggak jadi karena Yusuf dan Maria takut pengganti Herodes. Udah tinggal di Nazaret aja dan cari nafkah di sana. Yusuf tukang kayu. Saya yakin menurut catatan ini memang Yusuf ayah duniawi Yesus. Dalam perkawinan Maria itu Yusuf meninggal dan Yesus yang membesarkan adik-adik kandungnya. Lalu kemudian Yesus itu yang menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal. Dan setelah tiba waktunya dia memenuhi misi penebusan ilahinya. Kota Nazaret cukup jauh dari Bethlehem, sekitar 110 km. Dan sekarang pada umur sekitar 30 tahun, Yesus kembali mengunjungi kota tempat dia dibesarkan. Cukup unik. Sebagai rabi atau guru tamu, Yesus diundang untuk berbicara, menjelaskan firman Tuhan
sinagoge yang selalu dikunjunginya setiap Sabat. Dia sebagai firman jadi manusia, tetapi dia tetap beribadah. Di situ diberikan kepadanya nats Yesaya 61. Dia membacanya, semua mata hadirin tertuju kepadanya. Yesus mengatakan ayat 21 yang sangat luar biasa. Pada hari ini genaplah nats Yesaya 61 pada saat kamu orang-orang Nazaret mendengarnya. Semua orang membenarkan perkataannya selama beberapa saat. Yesus juru selamat dunia telah datang. Dia datang dengan urapan penuh Roh Kudus bahkan sejak kelahirannya. Lukas pasal 1:35. Bukan saja sejak pembaptisan. Saksi Yehova salah dalam hal ini. Mereka bilang Yesus itu jadi Kristus pada saat pembaptisan. Sebelumnya Yesus bukan Kristus. Kata siapa? Yohanes pasal 1 ayat 1 itu yang benar. Dari kekal sampai kekal dia adalah Kristus, pribadi kedua dari Tuhan. Dia dilahirkan, bukan diciptakan loh. Dia dilahirkan karena dia sudah ada sejak dulu. Saksi Yehova salah. Yesus diciptakan. Pernah ada satu saat dia belum menjadi Kristus. Nah, itu kelirunya di situ. Kita tidak boleh demikian. Yesus datang dengan membawa berita kelepasan sorgawi untuk orang-orang yang tertawan dosa, tertawan iblis, tertawan setan dan sakit penyakit. Tadi pagi saya setir motor mau pelayanan di sini. Tidak sengaja saya lihat ada seorang bapak-bapak masih muda, kulitnya putih, lebih putih dari saya. Rambutnya keribu, masih kinclong gitu. Tapi kayak cuma pakai kain begini doang, terus sedikit terbuka. Wah, ini orang gila ini dalam masa saya gitu. Saya lewat, aduh Tuhan, kok bisa ya orang seperti ini? Dalam kemudaannya, saya yakin dia lebih muda dari saya. Bisa iri. Kita bersyukur Tuhan membebaskan kita dari hal-hal seperti itu. Tuhan membebaskan kita dari pengaruh iblis, pengaruh dosa, tawanan setan, sakit penyakit. Itu yang Yesus lakukan untuk membebaskan manusia. Tuhan Yesus membebaskan orang-orang yang tertindas, baik secara rohani maupun secara fisik. Di dalam kesaksian Injil, kita kalau rajin baca terus, kita tahu sakit penyakit apa yang Yesus sembuhkan. Miskin papa, ketidaktahuan Yesus juga ajarkan. Dia datang untuk menjadi penebus mereka secara kekal di kayu salib. Kita tahu sekarang, walaupun orang-orang Nazaret dulu belum tahu bahwa Yesus mati disalib, mati dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang, membuktikan bahwa dia hidup. Dia lalu naik ke sorga. Dia akan datang kedua kalinya pada hari penghakiman nanti, dengan Yesus menjadi hakim terakhir. Kita beruntung, kita tahu duluan, lebih daripada orang-orang Nazaret tahu pada Nazaret. Kita tahu Yesus telah datang, tapi hati-hati. Apakah cukup sampai di situ? Saudara dan saya tetap diminta respon yang benar untuk kebenaran ilahi ini. Yesus Kristus telah datang ke dunia ini menyelesaikan misi penebusannya di Kalvari. Dia akan datang kedua kali. Apakah pengharapan mesianis kita letakkan kepadanya, atau kita letakkan pada sesuatu yang lain? Nah teman-teman, saya sangat tekankan mahasiswa-mahasiswi pengharapan mesianis saudara itu terletak di mana? Pada Kristus atau pada sesuatu yang lain? Fokusnya berubah. Main handphone bisa sampai malam, sampai pagi. Buku pelajaran gak disentuh. Nah, itu Tuhan gak mau. Saya yakin Tuhan gak mau. Tuhan maunya kita itu fokus menghasilkan sesuatu. Akankah setelah kita belajar bersama dari khotbah ini, kita mau berdoa kepada Yesus untuk Dia menolong kita semua terbebas dari ancaman-ancaman virus kematian, bahkan ancaman-ancaman infeksi lainnya di dalam kerohanian kita. Nanti Pastor Bobby akan menjawab.
itulah fakta kedua tentang Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Dia telah datang bagi saudara dan saya. Fakta yang ketiga, dia telah ditolak. Ditolak oleh orang yang kita kasihi, kita sayangi, seringkali terasa menyakitkan. Tapi seringkali kita menjalaninya walaupun sakit. Sebab apa? Kasih sayang kita itu menutupi rasa sakit dari penolakan itu. Dan kita terus untuk melanjutkan kasih sayang, tindakan kasih sayang, pengorbanan kita untuk orang-orang yang kita sayang. Kalau mama tolak sama anaknya bandel, ya pasti hati mama sedih. Whenever our mom comments on something, dear, sweetie, please do this, do that, don't do that, don't do this. And then we disobey them, disobey our parents. Our parents will be sad. Yesus Kristus juga begitu. Dia telah ditolak oleh manusia-manusia yang kepadanya dia datang. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 begini bunyinya. Yesus Kristus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, ini janji firman Tuhan, akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Hanya sesaat orang-orang Nazaret kagum kepada Yesus akan kata-katanya yang dalam dan indah penuh hikmat, akan pengajaran dan pribadinya yang suka menolong orang dan penuh mujizat. Tetapi pada ayat 22b mereka berkata, bukankah ia ini anak Yusuf, tukang kayu kita? Bukankah dia ini besar di sini, di kota ini? Dia yang masa kecilnya kita tahu, yang pada umur 12 tahun hilang dari pengawasan orang tuanya dan ditemukan di bait suci sedang belajar bersama para rabi. Bukankah dia ini sama dengan kita, orang Nazaret? Bukan keturunan Raja Daud? Siapa dia? Anak tukang kayu dari strata rendahan, mengaku sebagai Mesias, pembebas seluruh bangsa ini dari penjajahan. Kita sama-sama orang Nazaret, seperti Yesus juga bisa mengaku dia sebagai Mesias. Nah, itu kesombongan rohani orang-orang Nazaret. Yang ditolak itu bukan ketidakberdosaan Yesus. Sebab kalau Yesus berdosa, iblis akan dengan mudah menjatuhkan Yesus. Nyatanya memang Yesus tidak berdosa turunan ataupun dosa perbuatan. Yang ditolak oleh orang-orang Nazaret ialah Yesus berasal dari kalangan orang miskin, anak tukang kayu, bukan anak raja. They rejected Jesus because Jesus came from the lowly class. They rejected, they didn't accept his claim as Messiah because they have their own assumptions here. Messiah should come from this. They block their own faith by their own assumption. Asumsi itu seringkali tidak benar. Kita seringkali punya asumsi. Mendekati firman Tuhan pun ada asumsi. Karena itu, di dalam penelitian firman Tuhan, hermeneutik maupun homiletik, exegetical, para pengkhotbah dikasih garis merah. Jangan sampai exegesis memasukkan ide asumsi kita ke dalam. Tapi kita harus gali keluar. Ya, itu PR kita bagi para pecinta firman Tuhan. Yang ditolak bukan keberdosaan Yesus, tetapi status miskinnya Yesus. Nah, sebaliknya Yesus di saat keraguannya itu muncul, di saat keraguan atasnya muncul, Yesus tidak membenarkan dirinya dengan banyak mengemukakan bukti, ini loh, aku Mesias, aku berbuat ini, tidak. Yesus menyoroti ketidakpercayaan orang-orang Nazaret akan kemesiasannya. Tapi di satu sisi, ketika Yohanes Pembaptis ragu-ragu dan hampir
Mesias yang sejati yang lainnya. Sampai berita itu Yesus katakan apa? Sampaikan kepada guru. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, yang kerasukan setan sembuh. Coba pikir sendiri. Yohanes Pembaptis tahu ini orang. This is the right man of the right Savior. He is the right man in the right place. Yesus menyoroti ketidakpercayaan orang-orang Nazaret. Lalu Yesus ini, karena Yesus itu juga rabi ya, Yesus itu kasih fakta historis dari sejarah iman orang Israel, dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dan 2 Raja-Raja 5. 1 Raja-Raja 17, Yesus katakan, oh dulu Tuhan sesembahan Israel ketika masa kelaparan 3,5 tahun, Raja Ahab dan Ratu Isabel mempengaruhi seluruh bangsa, jadi sesat semua menyembah Baal. Tuhan marah, tidak akan turunkan hujan berkat yang sangat diperlukan oleh orang Israel untuk menumbuhkan pertanian mereka. Hujan berkat. Tuhan bilang, tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun, kecuali Tuhan berfirman melalui Nabi Elia. Dan itu beneran terjadi. Gimana rasanya kalau nggak ada air pati? Udah ditungguin pagi, siang, malam, nggak keluar. Wah, saya dengar dulu di sini ada teman mandi pakai air galon di 6.000 dia mandi pakai air galon karena tidak ada air. Nah, saudaraku, Yesus mengatakan Tuhan itu mengalihkan berkatnya dari orang Israel yang tidak percaya, dia alihkan kepada orang non-Israel, yaitu janda di Sarfat. Kelaparan juga memang, tapi Elia katakan, firman Tuhan berkata, sesungguhnya tepung dari tempayanmu dan minyak dari buli-bulimu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Nah, tiap hari dia cuma ambil satu mangkok sama minyak sedikit dibikin kue roti tangan. Tiap hari itu mujizat Tuhan. Satu fakta lagi, 2 Raja-Raja 5. Firman Tuhan katakan banyak orang sakit kusta di Israel pada zaman Nabi Elisa. Tapi karena mereka jahat dan tidak mau percaya pada Tuhan, Tuhan sesembahan Israel hanya menyembuhkan seorang asing yang bernama Panglima Naaman, orang Aram. Disembuhkan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Cuma celup-celup di Sungai Yordan 7 kali sembuh. Firman Tuhan katakan kulitnya kembali seperti kulit bayi yang halus. Sekarang kita hadapi ancaman virus corona. Mari nanti kita sungguh-sungguh berdoa. Saya yakin Tuhan pasti bisa bukti bahwa Tuhan membuktikan manusia tidak bisa sombong. Kasih sama Tuhan, virus yang kecil gitu aja udah soal banget. Ya, kiranya Tuhan dimuliakan terus ya di dalam segala kedaulatan. Apa yang terjadi dengan orang Nazaret? Orang-orang Nazaret yang mendengar Yesus ini bukannya bertobat, bukannya nyesel gitu, aduh Tuhan maaf ya, apa reaksinya? Marah. Reaksinya mereka tidak mau berubah akan ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak mau terima Yesus. Mereka marah. Apa yang mereka lakukan? Mereka mungkin seret Yesus nih. Firman Tuhan katakan menghalau, dorong sampai ke pinggir tebing di luar kota dari Nazaret, supaya mereka mau dorong Yesus mati ke jurang. Selesai. Firman Tuhan catat, juru selamat dunia berjalan lewat loh, bukan lari loh, berjalan lewat dari tengah-tengah orang-orang yang kesetanan, dan tidak ada sesuatu pun bahaya terjadi pada Yesus Kristus karena belum waktu. Itu firman Tuhan katakan. Tuhan mampu, Yesus Kristus menyerahkan nyawanya sendiri, memeliharanya, mengambilnya kembali dari tangan Bapa ketika dia sudah mati kayak salib. 3 hari dia ambil lagi. Tuhan berkuasa atas hidup dan mati.
kali ya di dalam pelayanan Moria ada seorang yang usianya masih jauh lebih muda daripada saya, cowok sih. Saya sering doakan orang untuk perubahan karakter dan sikap terhadap pelayanan. Saya udah arahkan dengan lembut, dengan sabar, cara begini, mentok, pendekatan ini, psikologi segala macam, segala halus, mentok, nggak berubah. Satu kali dia ngomong begini waktu saya kira-kira besoknya mau khotbah gitu di persekutuan doa, dia ngomong, "Pak, coba khotbah deh, khotbah yang membuat saya terkesan." Langsung saya terhenyak. Itu kalimat apa itu? Coba Bapak khotbah yang membuat saya terkesan. Langsung Tuhan tolong saya jawab. Kamu tuh ya, kalau Tuhan udah kasih kamu sesuatu pergumulan di dalam hatimu, penasaran gitu, belum selesai kisah, dicari tahu, selidiki, doa, gumulkan, selidiki, baca firman Tuhan sampai ketemu. Saya bilang, kalau kau sudah dapat jawabannya, khotbahkan, jadi berkat. Jangan harap orang lain suruh khotbah untuk kamunya senang. Langsung aja saya jedes, Bu. Saya bilang, ini bukti yang kemarin saya ngomong tuh, kamu di sini melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Ini buktinya, kamu melayani diri kamu sendiri. Jedes, terpaksa, langsung saya terpaksa langsung, tapi nggak berubah gitu. Nanti belakangan baru berubah setelah dijedes lagi. Tuhanlah yang memang mengubah hati manusia. Tuhanlah yang bisa mengubah hati kita juga. Hati saya, hati Bapak Ibu Saudara, kita tidak sempurna. Setiap orang baik-baiklah, kata firman Tuhan, saling merendahkan hati dan membangun satu sama lain. So the Lord God, He is the one who is able to change human heart. Friends, moms, or parents, sometimes they are unable to change us. But to pray by ourselves, humbly kneeling down ourselves in front of the Lord Jesus Christ. He is able to change our heart, give us goodness, a willing to do something for the Lord. Jadi mari kita minta sama Tuhan, Tuhan, tolong berikan aku sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan untuk kulakukan dan kukerjakan. Saya sering lihat ya, kita semualah termasuk saya di dalam persekutuan gereja, para pengkhotbah udah khotbah yang bagus, cek udah benar, secara teologis benar, secara ekspositori benar, exegetikal benar. Tapi saya lihat banyak loh di antara orang-orang itu nggak memperhatikan, nggak menyimak, hanya lewat, masuk kuping kiri keluar kuping kanan, lewat main handphone. Nah itu sama kita itu, kalau kita melakukan itu kita sama seperti orang Nazaret yang menolak Kristus, dianggap udah biasa Kristus, padahal firman Tuhan sedang diberitakan untuk makanan rohani kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam menerima Dia, bukan menolak Dia. Walaupun Yesus Kristus ditolak di Nazaret, kota masa kecilnya, Dia tidak berubah. Dia tetap adalah Mesias. Dia tetap adalah Juru Selamat dunia. Ini di iklan kan ditulis bukan jago kandang. Yesus bukan jago kandang di kota Nazaret. Yesus jago, lebih jago dimanapun sebenarnya. Jadi sebenarnya Yesus itu jago juga di luar kandang kota Nazaretnya. Bukan berarti dia tidak berkuasa atas orang-orang Nazaret. Lebih seru lagi kalau gambar ini bukan ayam jago, tapi singa atau macan di kandang ayam. Sehingga kandangnya itu nggak mampu melawan kekuatan dan kuasa
singa atau macan. Yesus Kristus bukan jago kandang, karena dia macan kandang. Kalau saya boleh bilang, ya. Kandangnya tidak akan sanggup untuk menahan dia. Yesus Kristus juru selamat. Father in heaven, we have studied your word.